Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saat ini ana berada di lokasi insyaallah taala pembangunan markas tahfiz Darul Ilmi Malik Ibnu Rabi'ah. Di mana program kami di sini semuanya pendidikan setingkat SD, SMP, SMA di sini full gratis. Apakah yang berkaitan dengan program non asrama maupun yang asrama. Dan juga di tempat ini kita akan membina dan mendidik anak yatim dan duafa. Kenapa anak yatim dan duafa? Karena sebagian manusia sangat tidak memperhatikan anak-anak yatim dan duafa. Padahal itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan dan mendidik dan membina anak-anak yatim dan duafa yang ada di sekitar kita maupun di tempat yang lainnya. Dan insyaallah taala di lokasi ini zaman rahmatullah kita akan membangun sarana ibadah yaitu masjid. Yang mungkin masjid yang kita akan bangun ini bernuansa terbuka. Jadi bernuansa terbuka sehingga akses untuk masuk di masjid ini sangat nyaman dan aman dan menyenangkan bagi siapapun di antara kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah sholat waktu di tempat ini. Jadi kita akan peruntukkan secara umum, secara terbuka bagi kaum muslimin di tempat sekitar markas tahfiz Darul Ilmi Malik Ibnu Rabi'ah yang ingin melaksanakan sholat waktu, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, lokasi kita ini ukurannya 4.218 ya meter persegi, sekitar 4 area. Maka di tempat ini kita akan membangun masjid, begitu pula dengan sarana kelas, sarana pendidikan kelas, begitu pula dengan asrama bagi anak-anak nanti yang mondok di tempat ini, yaitu pembinaan anak yatim dan duafa. Oleh karena zaman rahmatullah, kebaikan yang besar ini di bulan Ramadan, di puasa yang kedua ini, di tahun 2025, kami membuka kesempatan dan membuka seluas-luasnya kepada kaum muslimin dan muslimah yang ingin ikut andil mengambil kebaikan yang besar ini dalam pembangunan masjid, sarana pendidikan, kelas asrama, agar bisa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Kita mendonasikan sebagian dari harta yang kita miliki. Berapapun nominal yang kita keluarkan, 5.000, 10.000, 50.000 dan seterusnya, maka insyaallah taala apa yang kita keluarkan, apa yang kita sisihkan itu adalah merupakan amal jariah. Kenapa amal jariah zaman rahmatullah? Sebab amal jariah ini adalah amalan yang sangat ditekankan, amalan yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang hidup di dunia ini. Karena umur kita terbatas, waktu kita terbatas, sehingga kita butuh banyak amal jariah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Apabila anak Adam telah meninggal, maka seluruh urusannya yang berkaitan dengan dunia sudah terputus. Illa min zalat, kecuali 3 perkara: sedekatin jariyah, kemudian ilmin yuntafa bihi, aw waladin shalih yad'u lahu. 3 perkara yang tetap akan mengalir pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, membangun masjid, membangun sarana pendidikan, dan ini sangat ditekankan oleh para ulama. Bagaimana seorang hamba itu pintar-pintar melihat peluang amal jariyah, membangun masjid, sarana pendidikan, yang dimana di tempat tersebut akan dihafalkan Quran, orang beribadah kepada Allah dan seterusnya, akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang tafa'abi. Di sinilah tempat kita akan menyebarkan ilmu. Dan masya Allah zaman rahmatullah, apabila kita berhasil mendidik anak-anak kita di tempat ini, mereka menghafalkan Quran, mereka tahu sholat, mereka tahu wudu, mereka tahu bertayamum, mereka tahu berhaji, di tempat ini kita ajarkan, dan kemudian mereka besar mengajarkan ilmu itu juga, maka mengalir pahalanya terus menerus meskipun kita sudah meninggal. Kemudian awaladin salih yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan kita. Sebagian tafsiran para ulama, anak saleh di sini tidak apakah yang berkaitan dengan anak kandung ataupun anak kandung, bukan anak kandung, anak kandung atau bukan anak kandung yang kita didik, yang kita besarkan, yang kita bina, yang kita didik mereka, kemudian mereka besar menjadi anak soleh dan senantiasa mendoakan kita kebaikan, maka juga kita akan mendapatkan amal jariah tersebut. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita sama-sama membangun masjid, membangun sarana pendidikan kelas di tempat ini agar anak-anak kita bisa menghafalkan Quran, mereka belajar agama Islam dengan baik, tentunya di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, berapapun nominal yang kita keluarkan, maka insyaallah taala itu terhitung pahala amal jariah. Terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan, maka berpeluang mendapatkan pahala yang berlipat ganda jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan peluang ini, karena peluang ini insyaallah taala tidak akan pernah membuat kita rugi, justru sebaliknya peluang ini akan menjadikan hidup kita lebih berkah dan rezeki kita semakin bertambah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Pertama-tama, ana ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan saleh kita di bulan Ramadan. Allah menerima bacaan Quran kita, Allah menerima ibadah salat tarawih kita. Begitu pula segala sedekah infak yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Sedikit zaman rahmatullah, saya akan masih menyinggung tentang konten kreator yang memang punya giroh yang sangat besar untuk membela dakwah sunnah ini. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengapresiasi
konten kreator, ikhwan, akhwat di luar sana di media sosial yang senantiasa membela dakwah sunnah dari berbagai macam tuduhan, fitnah keji terhadap dakwah yang mulia ini yang sering mereka gelari dengan Wahabi. Namun saya punya kekhawatiran sendiri dan mungkin juga begitu pula di dalam diri antum, sebagian manusia, sebagian ikhwah, yaitu kekhawatiran jangan sampai dengan fenomena yang lagi lagi santer dibahas, lagi viral dibahas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di antara awam, penuntut ilmu, dai dan sebagainya, adalah kecemasan kita jangan sampai hal ini merusak citra dakwah salaf atau membuat orang di luar sana semakin kekeh, semakin kokoh dengan pendapat yang mungkin selama ini menganggap dakwah salaf ini begini memang modelnya, ya, tidak ada adab, tidak ada akhlak, saling cakar-mencakar dan sebagainya. Itu yang kita hindari. Oleh karena jangan rahmatullah, sedikit mungkin saya luruskan kepada antum siapapun yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada kebaikan, bahkan kepada sesama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya dakwah itu pada hakikatnya tujuannya adalah memperbaiki manusia. Ya, misalnya dari tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya peminum menjadi meninggalkan minum khamar misalnya, yang dari merokok tidak merokok, yang tadinya berada dalam kesyirikan, dalam perkara amal bid'ah, dalam perkara maksiat, kemudian mereka meninggalkan, hijrah menuju kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat, ya, mendakwakan agama ini tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah membolak-balikan tangan ini. Perlu kesabaran, perlu adab dan akhlak yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi kita alaihi salatu wasallam ketika berdakwah adalah dengan kelembutan, dengan menunjukkan adab, dengan menunjukkan akhlak, bukan dengan lisan yang merendahkan, menyudutkan, bahkan mengata-ngatai dengan perkataan kotor dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kalau kita mengaku salaf, harus diingat imam salaf kita adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz-ustaz ini hanya penyambung lidah. Begitu pula dengan mada'u, para ikhwan dan akhwat yang mungkin berjalan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ingat, imamnya ahli sunnah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamnya para salafiyun adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana akhlak beliau berdakwah? Bagaimana akhlak beliau ketika menyampaikan agama ini, mengingatkan manusia akan dosa dan maksiat, mengingatkan manusia tentang tauhid. Ingat ikhwan, ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan di antara sahabatnya terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa dan maksiat, maka sikap beliau itu tidak sekeras yang mungkin kita dapatkan di sebagian manusia yang hari ini ketika ada orang terjatuh, luar biasa menyikapinya. Sangat sensi, sangat marah, arogan, liar, tidak terkontrol. Mau bukti? Lihat Nabi SAW. Ketika ada seorang perempuan yang setelah berzina, datang kepada Nabi SAW. Kemudian wanita ini berkata, ya Rasulullah, ini zina itu. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Karena wanita ini mengharapkan dari dia menyampaikan saya sudah berzina, dia dirajam. Ya, diberi hukuman sampai mati oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW membalikkan badannya dari wanita ini. Kemudian wanita ini kembali mengatakan, ya Rasulullah, ini zanait. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kemudian Nabi SAW berpaling lagi sampai 3 kali. Kemudian wanita ini tetap kekeh dengan mengatakan, saya berzina ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, apakah wanita ini gila? Maka sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, kami tidak mengenal wanita ini gila. Kemudian dengan rahimnya, Nabi kita SAW, ingat ini, sahabat yang berzina ini loh. Antum tahu dosa zina itu dosa besar. Tapi bagaimana Nabi SAW menghadapi sahabatnya? Nabi SAW mengatakan, ulanglah engkau dahulu, hingga engkau melahirkan. Maka pulanglah wanita ini. Berlalu masa janinnya berada di perut wanita ini. Kemudian wanita ini datang setelah melahirkan wanita ini kepada Nabi SAW di hadapan Nabi SAW. Kemudian wanita ini meminta kepada Nabi SAW untuk dirajam karena dia sudah melahirkan. Maka Nabi SAW dengan rahimnya dan mengatakan, pulanglah engkau, nanti setelah engkau menyusui anakmu, dia sudah bisa makan sendiri, baru kau datang lagi. Kata para ulama, andaikan wanita ini dia lari dari rajam ini, apakah bermasalah baginya? Tidak. Kalau dia bertobat istighfar kepada Allah, barangkali sudah cukup. Barangkali sudah cukup. Akhirnya wanita ini datang lagi dan dia mengatakan, inilah anak yang saya sudah lahirkan dan saya sudah besarkan ya Rasulullah, maka rajamlah saya. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk menggali lubang dan menanam 1/2 bagian wanita tubuh ini
seperdua tubuh dari bagian para wanita ini, kemudian dilempar sampai mati. Di antara sahabat ada yang melemparnya dengan batu yang besar sampai darahnya muncrat ke bajunya Khalid ibn Walid. Pada saat itu Khalid ibn Walid mengatakan, menunjukkan ekspresi jorok, menunjukkan ekspresi tidak senangnya, darahnya wanita itu muncrat di bajunya Khalid seolah-olah ini darah pezina, ini darah hina, wanita hina. Apa kata Nabi SAW membela wanita ini? Jangan kau berkata demikian. Andaikan taubatnya wanita ini menebus, untuk bisa menebus dosanya penduduk Madinah, lakafat, maka sangat cukup untuk bisa menebus dosa penduduk kota Madinah. Coba lihat ikhwan, bagaimana sahabiah terjatuh dalam dosa. Nabi SAW bagaimana menyikapinya? Apakah Nabi SAW menyumpah dasar wanita, tidak tahu diri, dasar wanita begitu? Tidak ikhwan. Mulut dijaga. Demikianlah akhlaknya Nabi kita SAW. Yang hari ini kita mengaku ahli sunnah, mengaku berjalan di atas manhaj ini, dengan berperilaku arogan, berperilaku ekstrim, berperilaku liar, dengan dosa yang dilakukan oleh saudara kita, demi Allah ini bukan di antara akhlak yang agung. Oleh karenanya ikhwatul iman, Nabi SAW menyampaikan kepada kita bagaimana cara berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran pada diri seseorang, maka hendaknya dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan tangan maksudnya dengan kekuatan, dan kekuatan miliknya pemerintah. Karena di antara ormas, di antara kaum muslimin, kalau melihat kemungkaran dia arogan, ya, mendahului pemerintah, mendahului polisi, aparat wewenang. Ini tidak boleh. Fa'ilam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lisannya, mendakwakannya, mendoakannya. Bukankah mendakwakan dengan lemah lembut, mendoakan saudara kita lebih mengena, lebih pas? Karena boleh jadi ikhwan, ya, antum mendakwakan agama ini, antum dicaci, antum dimaki, sebagaimana Nabi SAW ketika berada di kota Taif, ya, ini teringat kita ini, bagaimana Nabi SAW berada ketika di kota Taif, beliau dilempari oleh penduduk kota Taif, datang malaikat Jibril membawa malaikat gunung, dan kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini malaikat gunung perintahkan dia untuk menghancurkan penduduk kota Taif. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Bahkan saya mengharap kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah keluarkan dari tulang sulbinya kota penduduk Taif orang-orang yang nanti akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Coba lihat ikhwan, pribadi Nabi SAW diserang, fisik Nabi SAW disakiti, namun Nabi SAW dalam perkara ini tidak pernah mendendam, tidak pernah menampakkan akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, lisan yang kotor, sumpah, serapah, cacian, makian dalam berdakwah. Tidak ikhwan, ini yang harus kita ikuti. Jadi kalau antum dikatai wahabi, ala kulihat. Demikianlah, ya, senantiasa berjalan agama ini di atas cacian, makian, hinaan dari orang-orang yang tidak menyenangi dakwah ini. Baik. Jadi kita mendakwakan agama ini dengan baik, dengan sopan, dengan santun. Ya, tegakkan terus hujjah. Kalau pribadinya antum dicaci, pribadinya antum dimaki, sabar. Memang seperti ini, makanya memang harus belajar, ikhwan. Tidak boleh tidak. Para konten kreator yang mereka sudah hijrah, seumur jagung, baru hijrah dan sebagainya, antum harus banyak belajar dulu lah. Sebelum mengambil peran dakwah ini, karena kenapa? Karena jangan sampai antum berperilaku, berdakwah tidak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting sekali ikhwan. Dan jauh seperti ini sudah Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, orang tua kita menasihati kaum muslimin. Kalau ente sudah berubah, ninggalin yang firqah yang sesat yang dahulu, jangan langsung berdakwah. Ini bahaya, ekstrim. Ya, sebagaimana mungkin saya masih teringat dengan Ustadz Yazid rahimahullah rahmatullah alaihi, begitu juga dengan Ustadz Syafiq, Dr. Syafiq Salam. Suatu ketika boleh menyampaikan di depan kami, kemarin bang, nggak tahu Ustadz Syafiq, kemarin bang ana dimarahi Ustadz Yazid. Karena kenapa? Ya, pada saat itu heboh-hebohnya ada artis-artis yang hijrah, yang kemudian mereka diberi panggung menjadi moderator berdampingan dengan Ustadz. Nah, sehingga muncul dari beberapa lisan asatidz senior, Ustadz artis begitu dinasihati, Dr. Syafiq itu dinasihati oleh Ustadz Yazid. Ana dimarahin sama saya seperti itu. Kenapa ikhwan? Karena buntut daripada kita mengambil orang-orang seperti ini, artis-artis yang kita antum paham lah. Di antaranya Kaisar, ya, yang artis itu, begitu pula beberapa ada artis itu mereka dahulu bersama dengan kita. Tapi kemana mereka sekarang ini? Kemana mereka sekarang ini?
Yang dahulunya mereka hijrah di manhaj salaf, duduk bareng bersama dengan ustaz-ustaz salafi mendakwakan agama. Tapi betapa cepatnya mereka berubah dan hari ini mereka meninggalkan dakwah salafi. Ya minggu ke sana kemarin. Sehingga mereka sekarang ini keluar-keluar bicara salafi tanpa ilmu. Coba lihat ikhwan, bagaimana kerusakan orang yang baru belajar, yang baru masuk dalam manhaj ini, kemudian diberi panggung, hati-hati. Sama dengan konten kreator. Siapapun orangnya, mau konten kreator, mau siapapun orangnya, mereka yang baru berjalan di atas manhaj ini, seumur jalan kita doakan saja mereka, supaya mereka bisa istiqomah, supaya mereka bisa lurus dan selamat, sampai tujuan, sampai selesai manhaj ini, karena kita tidak pernah tahu perjalanan seseorang. Jangan sampai yang seperti dahulu, yang seumuran jalan, kemudian mereka balik membenci dakwah salaf. Kemudian yang kedua, saya melihat ini sudah tidak sehat, sudah liar ini. Ya, bukan lagi membela hak, bukan lagi membela tentang keharaman rokok, tetapi cenderung kepada ranah tendensius, membela pribadi. Ya, video terbarunya konten kreator ini ya cenderung bukan lagi membela hak, tapi lebih membela diri dan ego. Kita ini bro, kalau dakwah, kita diserang pribadi kita, habis dibully, dihujat, dicaci, dimaki, para pembenci sunnah, kita membela hak. Tapi kami tidak pernah luar biasa, Masya Allah, mengajarkan kepada orang itu, ya, membalas cacian mereka, hina mereka. Biarkan, karena ya boleh jadi mereka sudah seperti itu. Ya, sudah seperti itu. Apa yang ada dalam diri mereka itu seperti itu. Mereka mengatakan sutat-sutat Wahabi, menghina Ustaz Salafi. Ya, mereka memang sudah seperti itu mungkin. Dan seorang salaf, seorang dai ahli sunnah jamaah, ya tidak seperti itu. Ya, kita doakan saja. Ya, karena di sana mereka ini akan kembali kepada apa yang mereka tuduhkan. Kemudian zaman berahmatullah, ya menampilkan kembali Ustaz Riyad Bajri menyanyi, ini kan sudah tidak bagus, tidak fair ini ikhwan. Tidak seperti ini dakwah sunnah, tidak seperti dakwah salaf. Ustaz Riyad Bajri sudah mengakui bahasanya nyanyi itu haram. Beliau sudah tinggalkan, diputar lagi. Video terbaru saya lihat, Masya Allah, subhanallah. Kenapa harus diputar lagi itu? Aibnya orang. Tidak kita takut. Ketika ada orang yang kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu mengumbar aib-aib orang, menampilkan aib-aib orang, membicarakannya, membulinya, bahkan menjadi tontonan dan sebagainya, maka demi Allah, Allah akan membuka aib antum. Dimanapun antum berada. Kita harus takut kepada hadis ini, ikhwan. Jangan serampangan membuka aibnya orang. Apatah lagi aib yang sudah beliau tahu ini salah. Dan Ustaz Bajri sudah mengaku musik haram. Baru sudah tinggal rokok dan seterusnya. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan beliau bisa dapat hidayah. Masya Allah, ikhwan. Inilah yang kita haramkan. Tetapi mengumbar kembali, menampilkan kembali, apa manfaatnya? Apa manfaatnya buat kita? Apakah semakin akan menimbulkan kebencian, dendam? Tidak seperti itu, ikhwan. Sifat orang ahli surga, wal kadhiminal ghaidh wal afinan nas. Mereka mampu menahan amarahnya dan mereka mampu memberi maaf kepada manusia. Itulah dakwah salaf. Janganlah seperti ini, ikhwan. Kurang bagus ditonton. Menjadi kesan yang buruk, yang negatif bagi dakwah salaf ini. Yang akhirnya orang mengatakan, coba lihat, ini ada orang konten kreator, baru masuk manhaj salaf, 1-2 bulan tidak pernah belajar, tiba-tiba di sana luar biasa, kesana kemari. Allah musta'an. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentang menampilkan, saya tidak senang orang seperti ini. Orang sudah rujuk, meninggalkan musik. Walaupun ada videonya, itu tidak pantas dipertontonkan seperti itu, ikhwan. Takutlah kita kepada Allah. Ya, dengan aib-aib kita sendiri. Taruhlah misalnya, ya kita membahas sekarang ini kesalahannya, penyimpangannya Ustaz Bajri, ya Ustaz Salafi sudah membahasnya. Ya, ada pun masalah yang lainnya jangan melebar ke sana kemari lah. Berkaitan dengan aib, berkaitan dengan dosa seseorang yang dahulu, keras. Yakfina, ikhwan. Kita membahas sekarang adalah bahaya rokok dan penyimpangannya. Kemudian berikutnya, orang yang baru belajar manhaj ini harus tekun, tulen, datangi diantaranya Ustadz siapa namanya, ya memang benar-benar mereka punya kapasitas. Kalau antum yang benar-benar ingin belajar, di sana ada Cilengsi Masjid Al-Barkah, datangi Ustadz Roja, duduk di majelis mereka, ya duduk belajar akidah kepada mereka, duduk belajar sunnah, belajar tazkiyatun nufus, Masya Allah. Datangi majelis-majelis ilmu para asatidzah. Kalau kita memang benar-benar ingin berada di atas manhaj salaf ini, jangan kemudian hanya sibuk dengan konten-konten bahas ini, bahas itu, yang bukan ranah kita, yang bukan kapasitas kita berbicara hal itu. Demi Allah Jalla Jalaluhu, hanya sekedar pandai berbicara, berretorika, punya tim yang bisa mendatangkan ini dan itu, tidak cukup, ikhwan. Tidak cukup seperti ini dakwah. Oleh karenanya, Nabi SAW
kasus seperti ini, ikhwan, ya, ketika ada kontradiktif seperti ini, kita menghindari debat khusyuk. Ada sering ditantang debat oleh kelompok-kelompok sebelah ini. Ngapain berdebat? Debat itu kita sudah pernah lakukan. Bagaimana Ustaz Firanda dengan Ustaz Zainal Abidin duduk berdebat dengan Ustaz Ramli? Apa manfaatnya? Tidak ada. Ya, hanya mengeraskan hati dan kembali mereka kepada firqah sesatnya. Itu sama sekali tidak berubah. Baik. Nabi SAW mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Saya menjamin, kata Nabi SAW, rumah di tepi surga bagi orang yang bisa meninggalkan perdebatan meskipun benar. Jangan sampai yang seperti ini menghabiskan waktu kita, apalagi di bulan Ramadan. Ya, sibuk di media sosial, komentar ini, komentar itu, di konten kreator, saling mendukung satu sama lainnya, yaitu pun dukungannya tidak jelas. Apa yang kita dukung daripada itu? Nah, kita dukung tentang haramnya rokok, tetapi kita tidak mendukung dengan cara-cara yang tidak beretika. Itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, cara bagaimana mendakwakan agama ini dengan tidak beradab, tidak seperti itu, ikhwan. Ya, cenderung kepada tendensius membela diri pribadi. Siapa ente? Nah, ini harus dipahami. Kemudian yang terakhir, ikhwatul iman, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kembali kepada bagaimana kita mengajak manusia kepada kebaikan, melihat kemungkaran, dicegah dengan tangan, tidak bisa dicegah dengan lisan. Yang terakhir adalah dengan dicegah dengan hati. Selamatnya orang adalah dengan selamatnya menjaga lisannya, apalagi di bulan Ramadan. Jangan kita kemudian memperkeruh masalah. Terus terang, ikhwan, ya, sekali lagi saya ingin tekankan, kita tidak sependapat dengan Ustaz Riyad Bajrai. Kita berseberangan jauh dan kita menganggap rokok itu haram hukumnya. Namun yang kita jaga di sini apa? Penilaian manusia terhadap orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf ini. Karena jangan sampai yang seperti ini merusak citra Islam, merusak ustaz-ustaz yang lainnya, dakwah-dakwah sunnah yang lainnya. Akhirnya menjadi bahan orang mengejek dakwah. Jangan. Dakwah ini sudah berjalan, alhamdulillah. Ustaz Firanda, Ustaz Zulkarnain, kemudian ustaz-ustaz yang lainnya, ustaz-ustaz kita, dakwah sunnah ini sibuk di mereka mendakwakan agama ini, dan kita merusaknya. Ya. Dan kemudian yang kedua, berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Bajrai berkaitan dengan FAPE kemarin, itu juga sudah dibahas oleh Ustaz Zulkarnain, begitu pula dengan Deria yang konten kasih solusi itu sudah dibahas juga. Ya, clear sebenarnya, kawan. Jadi jangan kita kemudian ketika membahas seperti ini, jangkauannya kita ini sudah keluar daripada ranah kebaikan. Ya, kita mau kebaikan semuanya. Saya harap, saya sangat yakin dan 100% antum semuanya menginginkan kebaikan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang di antara yang bimbang dalam agama ini. Kita istiqomah insyaallah taala dengan hukum merokok itu hukumnya haram. Ya, tidak boleh dengarkan perkataan Ustaz Bajrai dan tidak boleh mendengarkan pendapat beliau. Terlepas daripada itu, ya, beliau tetap ahli sunnah wal jamaah selama beliau tidak keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Adapun kalau dia sudah keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, saya sendiri yang akan mentahdzir beliau. Ya, saya sendiri akan mengingatkan manusia untuk meninggalkan beliau. Adapun sekarang kalau memang antum juga tidak mau lagi mendengarkan Ustaz Bajrai, tidak ada masalah. Tinggalkan beliau, tidak ada masalah. Masih banyak ustaz-ustaz yang mungkin antum anggap ini ustaz yang patut dan layak diambil ilmunya. Demikianlah ikhwatul iman, sedikit apa yang bisa ada uraikan pada kesempatan yang berbagai ini, kekhawatiran, ketakutan kita terlepas daripada ya perselisihan yang ada. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.